pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa kita bisa diberikan kelancaran dan juga kemudahan bagi kalian dalam melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya Bu Titin mau mengaksen terlebih dahulu. Aditya Eka Putra, Alika, Devi, Ferdinand, Fidela, Vivianti, Gandhi, Ika, Intan, Kenzi, Mulatman, Sakit, Octavia, Pandu, Kirania, Rasma, Rizky Adi, Sobat Ibrahim, Syauki, Yusuf. Jadi yang tidak masuk Mulatman ya karena sakit. Kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh agar besok bisa bergabung lagi kepada kalian semua agar untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran pada siang hari ini, mari kita untuk zel-zel terus. Siap? Siap. Hai. Halo. Halo. Hai. Sekarang tepuk semangat. 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 Lagi sekali lagi, tepuk semangat. 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 Marilah kita mulai pembelajaran dengan semangat. Apabila kalian kondisinya semangat, kondisinya happy, senang, otomatis dalam melakukan pembelajaran akan lebih mudah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran komitmen penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Komitmen sebelumnya. Komitmen itu apa sih? Komitmen apa? Perjanjian. Komitmen itu apa? Yang lain? Singkat konsisten. Komitmen itu adalah sebuah janji. Komitmen itu janji atau ketersediaan melakukan sesuatu tanpa paksaan dan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu murid dapat membuktikan komitmen untuk menerapkan peraturan perundang-undangan. Jadi kalian bisa membuktikan sebuah janji kalian bahwa kalian mau mentaati peraturan perundang-undangan. Peraturan itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di mana saja Mas Kenzi? Di sekolah. Mas Yusuf? Di masyarakat. Mas Yuki? Di lingkungan keluarga. Mbak Intan? Di negara. Itu adalah semua peraturan setiap dari yang paling tinggi di negara sampai yang paling terkecil di lingkungan keluarga. Itu pasti ada peraturan yang dibuat. Sedikit saya akan memberikan motivasi bagi kalian semua. Peraturan tidak dibuat untuk dilanggar, tetapi peraturan dibuat untuk mengajarkan kedisiplinan. Kemudian kalian sudah saya suruh untuk membawa HP? Tidak. Coba silakan diambil HP-nya. Kemudian linknya sudah saya kirimkan di grup kalian. Kemudian buka, lalu coba dikerjakan. Itu harus sesuai dengan apa yang ada di hati kalian. Tidak usah kalian, apakah kamu sudah mematuhi peraturan? Ada 3 jawaban, sudah, belum, dan ada. Bisa dilihat dari 11 responden yang sudah mengirimkan, yang belum silakan nyusun. Yang sudah melakukan 75% dari 12 anak. Yang kadang-kadang ada 25%, seperempatnya. Ya. Itu yang belum melakukan peraturan. Kemudian kita lihat lagi. Alasan kalian mematuhi aturan, alasannya ada 2, karena kesadaran atau karena keterpaksaan. 100% kesadaran, kalian sudah sadar. Alhamdulillah. Kemudian, berilah contoh aturan yang sering kamu taati. Ya, ada yang memakai atribut lengkap, menjaga lingkungan sekolah, berangkat sekolah dengan tepat waktu, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, menggunakan seragam sesuai jadwal, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Nah, ini sekarang kita lihat. Berilah contoh aturan yang sering kamu langgar. Ya, ternyata banyak sekali. Ada lupa
mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR, membawa gelang ke sekolah, pulang larut malam. Nah ini ada yang pulang larut malam, tidak tahu siapa. Kemudian memakai gelang, tidak mengerjakan PR, memakai sepatu putih, kaos kaki pendek, lupa membawa topi saat upacara, sering terlambat masuk ke kelas pada saat istirahat berakhir. Ya. Ternyata ini masih ada banyak sekali kalian yang melanggar peraturan. Sekarang apakah kalian mau berjanji berkomitmen untuk mentaati peraturan? Mau? Siap? Siap. Siap semuanya melaksanakan peraturan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat ataupun di negara? Siap. Kita lanjutkan. Kita mencoba untuk berdiskusi. Mengapa ada warga yang tidak patuh pada peraturan? Yuk coba, ada yang mau menjawab. Kenapa toh kalian itu kok ada tidak patuh pada peraturan? Ada yang mau menjawab? Kenapa alasannya? Yo, yang tidak pernah, tidak mengerjakan PR. Kenapa alasannya? Mas Rizky, alasannya karena apa? Males. Karena malas. Oke, berarti ada karena malas dengan peraturan tersebut ya. Yang pertama, kurang pengetahuan. Mungkin karena Mas Rizky, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Karena kurang pengetahuan. Dia tidak tahu kalau ada informasi PR karena tidak masuk dan tidak tanya kepada temannya. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Mas Rizky sudah tahu kalau ada PR, tetapi tidak mau mengerjakan karena tidak memiliki kesadaran. Mas Rasta karena tidak ikut-ikut teman-temannya, yaitu karena alasannya Mas Rasta belum memiliki kesadaran tanggung jawab akan dirinya dan juga tanggung jawab sama peraturan yang sudah dibuat. Yang ketiga, apa Mas Rizky dibaca? Kebutuhan atau keadaan darurat. Nah, tadi yang disebutkan sama Mbak Hani. Karena kaos kakinya dicuci, itu kan dalam kondisi keadaan dan juga darurat, tidak ada kaos kaki lain. Mau beli tidak punya uang. Misalnya ya, tapi kalau Mbak Hani kan punya uang. Banyak ya. Alhamdulillah. Nah, itu adalah karena darurat, kondisi darurat. Tidak ada lagi. Sudah bolong semuanya. Saya punya 10 pasang Bu, tapi bolong semua. Ya kan nggak bisa dipakai. Itu dalam kondisi darurat. Terus selanjutnya Mas Rasta dibaca. Sanksi yang lemah. Sanksi ya. Karena biasanya yang pakai kaos kaki pendek cuma diingatkan, besok jangan pakai kaos kaki pendek. Itu kan sanksinya kurang tegas ya. Coba kalau sanksinya lebih tegas, mungkin tidak akan ada yang melanggar peraturan. Terus lagi, Mas Gahen selanjutnya. Nah, ini yang biasanya menjadi alasan melanggar karena kebiasaan. Ya enggak Mas Rizky, tidak pernah mengerjakan PR, itu sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Kebiasaan itu karena sudah dilakukan lebih dari satu kali. Ya, ulang sehingga menjadi budaya. Budaya tidak pernah mengerjakan PR. Baik atau tidak? Tidak. Jangan dilakukan. Yang terakhir, minimnya pengawasan ya. Kadang sering sudah dilakukan ditaati di situ tertulis tidak boleh berkuku panjang karena mengawasinya itu hanya 1 minggu sekali bahkan 1 bulan sekali. Setelah itu dipotong, setelahnya lagi mesti sudah panjang lagi karena kurangnya pengawasan. Mungkin kalau di rumah Mas Rasta sering pulang larut malam karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Tapi Mas Rasta enggak kok. Mas Rasta pulangnya di anak rumahan ya. Ya, anak rumahan. Nah, itu adalah alasan-alasan mengapa rata-rata masyarakat melanggar peraturan. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Ngantuk? Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Masih ada yang kurang fokus. Tambah 5. 2 kali tambah 5. Saya sudah membagi menjadi 6 kelompok ya. Satu kelompok 3 orang. Langkahnya membagi siswa menjadi 6 kelompok. Sudah saya bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Coba silakan yang pertama.
ada. Terserah kalian, silakan berdiskusi. Kemudian tuliskan dampak dari melanggar peraturan tersebut. Berarti dampak negatifnya. Setelah itu barulah kalian cari kira-kira komitmen untuk mematuhi peraturan bagaimana agar masyarakat itu bisa mematuhi peraturan tersebut itu harus bagaimana. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah paham? Kalian mau sanksi yang gimana? Contoh di mana? Di sekolah. Oke. Banyak sekali ya contoh di sekolah. Di mana Mbak? Di negara. Oke. Di mana? Di sekolah. Kelompok sini di mana? Di masyarakat. Kelompok yang sini? Belum. Di sekolah. Oke. Jadi di sekolah kebanyakan di sekolah. Mbak Vivi di mana? Di sekolah. Ini di sekolah, di negara, di sekolah dan juga di masyarakat. Oke. Coba silakan. Oke. Coba kita sambil menunggu yang belum selesai. Silakan perwakilan dari kelompok berapa dulu untuk presentasikan? Tiga. Kelompok berapa? Tiga. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo silakan kelompok 1 untuk presentasikan. Berdiri saja dulu. Nama kelompok 1 Alika 2 Abdi Tingkat Budi mengidentifikasi peraturan yang sering dilanggar. 1. Datang terlambat. 2. Tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan. 3. Tidak mengerjakan BN. Menentukan tempat dari pelanggaran tersebut. 1. Mengganggu proses belajar kelas. 2. Meninggal materi pembelajaran. 3. Membentuk kebiasaan buruk dan menurunkan kedisiplinan. 4. Menurunkan rasa keseragaman dan identitas sekolah. 5. Mengganggu penilaian kedisiplinan. 6. Nilai menurun. 7. Pemahaman materi berkurang. 8. Guru kesulitan menilai kemampuan siswa. Merumuskan cara membangun komitmen untuk mematuhi peraturan. 1. Sosialisasi dan pemahaman yang jelas. 2. Keterlibatan siswa dalam pembuatan kebijaksanaan. 3. Penerapan peraturan yang konsisten dan adil. 4. Menunjukkan kesadaran diri. 5. Membangun kebiasaan positif. Sudah? Coba ada yang bisa menyebutkan apa yang di pelanggaran apa saja yang disebutkan tadi di kelompok 1? Kelompok 3 bisa menyebutkan tadi. Datang terlambat, kemudian atribut tidak lengkap, kemudian 3 tidak mengerjakan BN. Kunci jawabannya coba kita tanya. Nomor 1 apakah betul? Tepuk tangan. Kemudian kelompok berapa menunjuk kelompok ayo kita berlatih. Ini untuk melatih kemampuan kalian secara pribadi. Silakan sediakan sebuah kertas atau buku saja. Pakai buku tulis ya. Sudah siap? Tidak boleh ada teman yang tahu. Ada 3 pertanyaan. Coba kita akan mencari jawaban dari yang pertama. Jawabannya apa? Mengapa penting bagi warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan? B. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Ada yang salah? Jujur. Nggak ada? Dan kedua, apa yang dimaksud dengan komitmen dalam penerapan perundang-undangan? B. Berjanji untuk mematuhi aturan dengan sungguh-sungguh. Ada terhadap peraturan lalu lintas kecuali menggunakan jalan saat berkendara. Itu mematuhi aturan atau tidak? Iya. Menghentikan kendaraan di lampu merah, iya atau tidak? Iya. Melanjutkan kendaraan di jalur pejalan kaki? Tidak boleh ya. Kalau jalur pejalan kaki ya khusus untuk pejalan kaki. Menggunakan sabuk pengaman? Ya, berarti yang salah yang mana? C. Oke, sebelum kita tutup, apakah silakan kita menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Silakan ada yang mau membacakan kesimpulan? Oke, Mbak. Oke, tidak. Silakan berdiri sama membacakan kesimpulan. Komitmen merupakan sikap konsisten untuk menjalankan aturan. Komitmen dapat dibangun melalui kesadaran, keteladanan, dan kesediaan untuk komitmen dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, dalam apapun mengikuti aturan dan tertib, menjaga kebersihan di masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum, bernegara, membayar pajak, menghormati hukum, berpartisipasi dalam pemilu. kepentingan buat kita semua. Sudah paham semuanya? Sudah jelas? Jelas. Oke, sebelum kita mengakhiri pada kegiatan siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.